Sekarang ke penilaian dengan pendekatan pendapatan. Mengulang dari yang kemarin bahwa dengan income approach, pendekatan pendapatan, income ini sebenarnya kalau diterjemahkan sebagai pendapatan kurang cocok sebenarnya. Kalau Anda tahu income tax, itu kan terjemahnya pajak, bukan pajak pendapatan kan, penghasilan. Kalau disebut pendapatan yang cocok sebenarnya bahasa Inggrisnya adalah revenue. Ya. Revenue itu aliran masuk, uang masuk gitulah. Kalau income itu sudah memperhitungkan revenue dan expense. Gitu. Ya. Tapi ya sudah, di Indonesia dikenal dengan pendekatan pendapatan. Gitu. Ya, bukan pendekatan penghasilan. Ya. Oke. Bahwa menurut pendekatan ini, nilai dari suatu aset atau bisnis adalah nilai kini atau present value dari imbal balik, ya, return yang diharapkan dari bisnis tersebut. Oke. Untuk mengkonversi aliran pendapatan, penghasilan atau return dari investasi tersebut menjadi nilai dari surat berharga itu, maka kita harus, ya, Anda harus mendiskonto aliran pendapatan ini pada atau sesuai dengan rate of return yang diharapkan, ya, atau pada tingkat diskonto yang ditentukan. Sehingga di sini nanti sebenarnya inti dari pendekatan pendapatan adalah aliran dari income yang diharapkan serta tingkat diskonto atau required rate of return. Nah, yang ini kita sudah bahas kemarin. Ya. Required rate of return ya nanti bisa berupa WACC, bisa berupa cost of equity. WACC kalau kita pakainya adalah model invested capital. Cost of equity kalau kita pakai modelnya equity, ya. Tuh. Oke. Pendekatan pendapatan dapat digunakan untuk memperkirakan nilai dengan mengantisipasi dan mengkuantifikasi kemampuan objek penilaian dalam menghasilkan imbal balik atau return yang akan diterima di masa datang. Nah, sebenarnya pendapatannya siapa? Nah, itu bermacam-macam, ya. Kan waktu teman-teman, ini sekedar konsep dulu ya, teman-teman belajar di Mankeu ya, manajemen keuangan, ketika melakukan penilaian saham, ya kan, stock valuation, itu kan diajarkannya yang pertama kali itu adalah dengan pakai constant growth dividend model, ya enggak? Pakai constant growth dividend model dengan kayak gini, D0 kali 1 plus R dibagi R min G, kan gitu ya. 1 plus gini ya, betul ya, insya Allah ya. Oke, ini 1 plus G kalau nggak salah. Nah, gitulah ya.
Kan gini ya. Kalau dividen preferred dividend kan D per R gitu ya. Pernah kan seperti ini. Nah, ini juga sebenarnya merupakan pendekatan pendapatan, tetapi pendapatannya dari sisi investor, pendapatan yang diterima oleh investor. Investor kalau pegang saham kan terima duit berupa dividen. Nah, berarti untuk menilai saham sesuai dengan income approach adalah present value dari aliran pendapatan yang diterima menggunakan dividen. Nah, itu sudut pandang menilai saham dari sisi pendapatan yang diterima oleh investor. Gitu. Itu udah dipelajari tuh. Gitu ya. Nah, semakin advance semakin ke sini ya. Setelah kita pelajari itu, kita kemudian ditambahi lagi dengan ilmu yang lain. Bahwa income approach, sudut pandangnya juga bisa bahwa bisnis itu sendiri kan juga menerima income, menghasilkan income. Nah, income itu ada yang nanti didistribusikan ke pemegang saham, ya penyedia semua pokoknya gini. Income kan pada dasarnya adalah akan dikembalikan atau didistribusikan kepada penyedia kapital. Penyedia kapital kan ada dua. Satu, penyedia utang atau kreditur. Dua, pemegang saham. Ya kan? Nah, perusahaan kan menerima income. Income itu didistribusikan kepada dua itu tadi. Gitu. Jadi kita bisa juga menangkap, menilai suatu bisnis atau menilai suatu saham menggunakan sudut pandang income yang diterima oleh perusahaan. Gitu. Makanya yang akan kita pelajari ya di situ. Ya nanti ini ya cash flow ini ya. Gitu. Jadi ada dulu kita menilai saham dengan menggunakan aliran pendapatan berupa dividen kan gitu ya. Menilai obligasi ya kan salah satunya juga menggunakan pendapatan yang diterima oleh kreditur kan. Sama kan? Ya kan? Gitu ya. Nah, itu sebenarnya pola pikir dari teori pendekatan pendapatan dalam memperkirakan nilai dari suatu aset berdasarkan kemampuan dari kemampuan dari investasi atau aset itu menghasilkan pendapatan atau uang gitu ya. Arus kas lah ya, pendapatan itu diukur dengan arus kas. Seperti itu. Ya. Jadi itu pun sebenarnya berlaku untuk semua ya. Mau apapun aset yang kita pegang, nilai dari suatu aset itu bisa dicari dengan pola pikir bagaimana kemampuan aset itu menghasilkan return, menghasilkan uang bagi pemiliknya. Ya, lalu di present value. Sama, prinsipnya seperti itu terus ya. Sebuah investasi pasti begitu, mencari nilainya. Ya, itu sampai sekarang teori itu sangat konsisten digunakan. Gitu ya. Oke. Nah, yang akan kita pelajari adalah nantinya tentunya berdasarkan cash flow dari perusahaan. Oke. Kalau ini basic formula artinya ini secara umum ya, bahwa pendekatan pendapatan itu ya basic formulanya kayak gini gitu ya. Ini present value dari seluruh aliran pendapatan tahun 1, tahun 2, tahun ketiga yang didiskontokan pada tingkat rate tertentu ya. Ini pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya. Ya, ini semua berlaku ketika sudut pandangnya berasal dari banyak hal. Sudut pandang pemegang saham, maka dia terima pendapatan berupa dividen. Sudut pandang kreditur dari interest, itu kan, atau dari kupon obligasi.
dari perusahaan bisa pakai net cash flow ya, atau net income sebenarnya yang disesuaikan menjadi net cash flow. Oke, ada yang pakai net income untuk perusahaan kecil karena antara cash flow dengan net income-nya itu tidak banyak berbeda, bisa aja. Tapi itu perusahaan yang jarang sih, yang nggak pakai accrual gitu ya, atau artinya tidak terlalu banyak perbedaan antara transaksi kas dengan transaksi accrual. Gitu. Tapi tetap prinsipnya kita pakai net cash flow atau free cash flow. Ya, jadi ini sebenarnya pembilang ini maksudnya adalah mencari nilai suatu aset dengan sudut pandang yang berbeda, pendapatan yang diterima oleh siapa gitu. Bisa berlaku untuk obligasi, saham, dan lain sebagainya. Nah, penyebutnya, denominatornya apa? Ini numerator, ini denominatornya adalah discount rate atau capitalization rate. Nah, ini ada macam-macam, ada WACC gitu kan. Kalau perusahaan ini untuk invested capital gitu ya. Ada cost of equity, kalau equity model gitu ya. Ada tergantung ya, kalau ini dividen gitu ya, maka biasanya discount rate-nya adalah rate of return dari saham dikurangi growth kan gitu, ya kan? Kalau tentang obligasi berarti dia pakainya adalah yield-nya berapa kan gitu ya. Semuanya disesuaikan dengan, jadi dari sudut pandang ini maka aliran pendapatannya berbeda, ada macam-macam, diskon rate-nya pun berbeda. Jadi harus cocok klop gitu ya. Dari sisi siapa diskon rate itu ya, dari pendapatan yang apa diskon rate itu berlaku gitu. Itu konsep dasar pendekatan pendapatan ya teman-teman, supaya nyambung dengan materi-materi yang lalu-lalu gitu. Mencari dulu kayaknya nyari nilai saham kok gampang banget gitu ya. Nah, itu sudut pandangnya beda. Mencari nilai saham dari sudut pandang investor. Kalau yang pas kita pelajari di manajemen keuangan. Apakah itu salah? Ya enggak juga. Kok kenapa enggak pakai itu? Ya karena kita menilai dari sisi bisnisnya. Kita pengen tahu dari sisi bisnis. Kan masing-masing punya kelemahan. Dividen itu kan tidak bisa, sulit untuk dipastikan juga kan. Ya tidak ajak juga gitu ya. Asumsinya juga terlalu banyak. Dan benar-benar mengetahui kekuatan bisnis dari sebuah perusahaan itu memang lebih pas kalau pakainya adalah sudut pandangnya juga dari perusahaan itu sendiri. Metode penilaian menurut SPI ya, terkait dengan income approach ini ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah, ini di buku-buku mana juga banyak sih, sama ya. Multi-period of benefit discounting method. Multi-period of benefit, atau ini disebut juga yang sering disebut sebagai DCF atau discounted cash flow method. Yang kedua adalah single period of benefit atau direct capitalization method. Single period of benefit capitalization method atau direct capitalization method. Itu ya. Kalau DCF ya maka di sini arus kas dibagi terdiri dari ya beberapa aliran ya, aliran pendapatan ya, yang mana terdiri dari, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentunya, dari arus kas, aliran arus kas yang spesifik gitu ya,
yang terdiri dari beberapa tahun spesifik, misalnya tahun 1, 2, 3, 4, 5, dan arus kas yang periode kekal atau disebut juga sebagai terminal value. Gitu. Tetapi untuk single period, maka dia namanya juga single ya, sendirian, dia nggak punya pasangan, maka hanya terdiri dari satu pola atau aliran arus kas yang mewakili seluruh periode. Biasanya ini nanti akan didiskontum menggunakan prinsip perpetuity. Ya. Kalau di sini didiskontum biasa, seperti biasa, untuk yang periode spesifik, khusus untuk terminal value, ini akan ada unsur perpetuity-nya juga. Tuh. Ya. Sebenarnya sama aja sih. Ya, arus kas periode kekal itu kan sebenarnya juga ini. Cuman di tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun yang dekat yang kita masih bisa prediksi, yang mungkin ada gejolak antar tahun, misalnya kita itu biasanya tahun pertama kedua bagus, tahun ketiga keempat agak turun, terus 5, 6, 7 naik lagi, 8, 9 turun, 10 naik lagi. Polanya agak nggak beraturan gitu. Terus kemudian setelah itu di tahun 10 dan ke sana kita bisa asumsikan itu konstan misalnya kayak gitu. Sebenarnya sama saja ya, sama saja. Menurut SPI, metode tersebut di atas hanya dapat digunakan apabila manajemen objek penilaian telah menyusun rencana bisnis yang akan dijadikan sebagai dasar penilaian. Ini menurut SPI. Hanya dapat digunakan apabila manajemen objek penilaian telah menyusun rencana bisnis yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Artinya, mereka telah membuat proyeksi beberapa tahun ke depan berdasarkan data dan pengetahuan mereka sebagai internal manajemen perusahaan. Jadi kita cuma minta, lalu kita akan melakukan evaluasi. Ya, kita akan melakukan evaluasi atas rencana bisnis yang telah dibuat. Gitu. Jadi rencana bisnisnya bukan dari nol penilai yang bikin, bukan. Ya, kita harus minta data rencana bisnis dan itu sudah tercantum di SPI. Hanya dapat digunakan apabila manajemen objek penilaian telah menyusun rencana bisnis. Kalau belum ya suruh bikin dulu gitu. Suruh bikin dulu. Bikin rencana bisnis menurut data, pengetahuan, rencana yang disusun oleh manajemen. Nah, setelah diserahkan ke penilai, dievaluasi. Ini cocok nggak, ini bener nggak, gitu. Ini ngawur nggak, kayak gitu. Ya. Jadi kita harus meminta dulu data kepada si objek. Gitu. Nah, kadangkala ini untuk penilai pajak ini yang sulit kadang ya. Artinya untuk mendapatkan benar data yang ini secara sukarela kadangkala gitu ya maksudnya. Kadangkala sulit, kadangkala. Sebenarnya kan berhak untuk meminta ya ketika ada suatu pemeriksaan gitu misalnya. Tetapi kalau enggak kan agak susah pajak untuk masuk ya. Tapi yang namanya penilai, istilahnya gini, penilai pemerintah yang diangkat oleh pemerintah atau penilai statuta itu bisa menetapkan berdasarkan jabatan. Jadi tidak bisa disamakan ya antara penilai yang diangkat oleh pemerintah dengan penilai publik ya. Karena ya memang dari segi otoritas mereka berbeda. Kalau pemerintah itu punya kewenangan intinya gitu, berdasarkan jabatan. Bahwa ya ketika sulit ya dia akan menentukan ini gitu. Pokoknya ini. Karena lah aku minta data nggak dikasih apa ya udah
Kita putuskan berdasarkan jabatan, kita hitung berdasarkan pengetahuan kita, lalu ditetapkan. Gitu. Nah, itulah sedikit perbedaan nature antara penilai pemerintah yang diangkat pemerintah gitu ya. Karena istilah penilai pemerintah takutnya ya itu hanya mengacu kepada penilai di DJKN. Jadi penilai DJKN sama DJP itu namanya beda. Di DJP mereka menamakan diri sebagai pejabat fungsional penilai pajak. Nah, di DJKN mereka menamakan dirinya adalah penilai pemerintah. Nah, kalau dipikir-pikir, penilai pajak bukannya juga penilai pemerintah? Ya, ya harusnya iya gitu. Cuman ya sudahlah. Mereka menyusunnya tentu punya dasar sendiri, ini sendiri. Waktu mengusulkan nama, ya mungkin itu kesepakatan antara mereka gitu loh. Jadi supaya mungkin juga lebih memudahkan ini kali ya, apa namanya, ya jenis pekerjaannya berbeda atau gimana ya, karirnya juga nanti supaya lebih pas gitu ya. Dan mungkin antara DJKN dan DJP tidak bisa disatukan begitu saja gitu. Jadi ya sudah. Jadi untuk teman-teman jadi apa supaya tahu aja bahwa kalau kita nyebut penilai pemerintah itu kadangkala konotasinya penilainya DJKN. Kalau penilai pajak itu penilai DJP ya, padahal ya penilai pajak itu ya penilainya pemerintah sebenarnya ya kan, penilainya pemerintah. Termasuk ketika berurusan dengan PBB P2 di daerah. Itu juga ada penilai. Tapi sebutannya belum ada, ya penilai PBB gitu. Penilai pajak sebelum 2018 kalau nggak salah, itu disebut sebagai penilai PBB karena memang awalnya penilai di DJP itu untuk urusan PBB, baik PBB P2, mungkin teman-teman sudah dapat ceritanya ya, P2 itu pedesaan perkotaan, dan P3L pertambangan, perkebunan dan lainnya kayak macam-macam. Sekarang P5L. Setelah pedesaan perkotaan diserahkan ke Pemda, nah, otomatis lingkup DJP cuma P3L waktu itu, belum P5L. Diadakan reformasi, diadakan evaluasi untuk semakin memberdayakan penilai, akhirnya jadi bisa masuk lebih luas ke urusan pajak yang tidak hanya PBB, bisa ke pajak yang lain-lain atau all taxes ya. Bahkan sampai ke penilaian bisnis, tidak hanya untuk properti saja. Itu kira-kira seperti itu ya. Nah, yang di daerah ini itu ya bukan fungsional kalau PBB P2 itu, hanya semacam petugas penilai yang diangkat oleh kepala kantor ya, atau sorry bukan kepala kantor, kalau nggak salah kepala daerah ya, kepala daerah itu ya. Ada lagi nanti, nah penilai pemerintah itu ada bisa di mana-mana sebenarnya, sorry bukan DJKN saja sebenarnya, penilai pemerintah itu by nature bisa di DJKN, bisa di unit teknis, bisa di daerah secara aturan. Sekarang walaupun sekarang mayoritas ya mungkin hampir semuanya masih di DJKN saja karena baru ya. Nah, ada lagi nanti penilai BMD. Penilai barang milik daerah, ada itu yang mengeluarkan aturannya dari Kemendagri. Itulah. Nah, penilai pemerintah punya ya, mereka itu punya wewenang karena mereka diangkat berdasarkan jabatan, dia boleh menetapkan. Ya, beda dengan yang publik yang mana untuk metode ini perlu hanya dapat digunakan apabila manajemen ojek online telah menyusun rencana bisnis gitu. Itu bedanya ya antara yang publik dengan yang diangkat oleh pemerintah. Oke. Intinya penilai harus memiliki keyakinan yang memadai atas asumsi yang mendasari penyusunan rencana bisnis adalah wajar. Jadi memang harus dievaluasi, meskipun dapat dari sana harus dievaluasi.
harus dibahas, harus mendapatkan support dari manajemen, gitu ya. Nah, pernah saya cerita juga bahwa penilai publik itu kan memang mereka bekerja itu di-hire oleh perusahaan yang bersangkutan, yang butuh itu perusahaan gitu loh. Sehingga ya perusahaan tentu akan mensupport ya secara ini ya umum ya pastinya kan begitu. Saya membayar seseorang untuk supaya saya tahu berapa nilai bisnis saya, misalnya kayak gitu kan. Nah, terus oh ya udah, saya minta datanya, ya pasti saya kasih dong, karena saya pengen tahu benar-benar the real value of my business kan gitu. Itu enaknya penilai publik. Nah, itu disupport datanya. Beda kayak teman-teman yang survei-survei ke minta izin dengan surat survei ke berbagai objek gitu ya. Yang pasti banyak ditolak gitu kan biasanya. Walaupun ada juga yang menerima ya, tapi kadang risikonya seperti itu ya biasalah. Karena memang objeknya tidak berkepentingan gitu. Nah, ngapain gitu. Capek-capek. Kadang kala kan seperti itu. Walaupun ada juga yang ngasih. Oke. Saya minum dulu ya. Nah, ini kemarin yang juga sempat ditayangkan di slide sebelumnya bahwa business enterprise value ataupun equity value gitu ya. Merupakan arus kas ya, aliran arus kas dari objek yang didiskonto, yang di present value kan menggunakan tingkat diskonto tertentu, di mana discount rate ini merupakan cost of capital ya, yang dipengaruhi oleh cost of equity, cost of debt, dan tingkat leverage atau tingkat rasio utang terhadap seluruh kapital. Oke, nah free cash flow ada dua komponen utama. Komponen yang biru muda ini adalah komponen profit dan growth. Ya, profit terdiri dari revenue, pendapatan, biaya, dan pajak. Ya, serta nanti memperhitungkan growth tentunya. Kemudian duration. Duration itu ya mungkin panjang ini ya, proyeksi yang kita lakukan pada periode berapa ini periode spesifik yang kita mampu gitu ya. Nah, revenue tentu akan dipengaruhi oleh bagaimana market size perusahaan ya, semakin tinggi market size-nya, semakin laku barangnya, semakin dia menguasai pasar ya, market size, market share. Kalau biaya ya dipengaruhi oleh bagaimana manajemen mengaturnya, sistemnya gitu ya, logistiknya seperti apa, pegawainya bagaimana gitu, dan struktur pajak. Oke. Nah, ini akan kita dapatkan sebenarnya datanya dari laporan laba rugi kan ya. Free cash flow juga dipengaruhi oleh ini, investasi yang diperlukan untuk mensupport operasi. Ya. Ini adalah pengeluaran-pengeluaran yang nantinya pengeluaran ini hasil dari hasil ya, saya katakan ya, manifestasi atau istilahnya barangnya itu kita bisa lihat di balance sheet ya, atau di neraca. Nah, contohnya adalah investasi pada working capital. Ini adalah investasi pada jangka pendek. Sementara capital expenditure adalah investasi jangka panjang. Dalam jangka pendek, investasi yang diperlukan
tak terbatas pada misalnya pada inventory, ini yang paling gampang. Kemudian piutang dan lain sebagainya. Utang, ya, working capital. Ya, current asset dikurangi current liabilities non capital. Capital expenditure adalah pengeluaran-pengeluaran yang digunakan untuk menambah fasilitas produksi kayak gitu ya, menambah kapasitas produksi dan lain sebagainya, seperti ini ya, pabrik gitu ya, kemudian penggantian alat-alat yang mempunyai umur yang panjang, perluasan skala operasi dan lain sebagainya. Intinya jangka panjang lah ya. Kalau kita bisnisnya itu ngegojek ya, maka capital expenditure kita adalah pembelian motor kayak gitu kan. Working capital-nya ya uang receh untuk kembalian gitu kan, atau uang yang harus di deposit di GoPay gitu kan, terus uang bensin kayak gitu-gitu. Itu kan pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya jangka pendek untuk mendukung operasi. Kalau motor berarti kan jangka panjang motornya sendiri ya. Nah, motor kan nanti memerlukan beberapa penggantian gitu kan, misalnya rusak terus bannya ganti, karburatornya atau sistem injeksinya bermasalah gitu misalnya, atau turun mesin. Nah, kayak gitu itu adalah kadang-kala kita harus 5 tahun sekali atau 6 tahun sekali harus mengeluarkan yang namanya capital expenditure. Nah, misalnya kita setelah satu motor terus nambah satu motor lagi gitu misalnya, atau dari Gojek ke Gokar. Nah, itu kan butuh pengeluaran capital lagi, seperti itulah. Nah, ini semua ini kan aliran-aliran kas yang terkait operasi, dan ini adalah aliran-aliran kas yang terkait untuk mendukung operasi ya. Seperti ini. Nah, nanti ini digabungkan itu ya, di mix ya. Yang mencerminkan berapa pengeluaran dan pemasukan dari suatu bisnis perusahaan. Lalu didiskontokan seperti itu ya. Penilai biasanya mendapatkan proyeksi rugi laba dari profesional yang bekerja di perusahaan yang dinilai. Nah, yang tadi yang saya sampaikan. Kemudian karena mereka paham kelemahan, kekuatan, prospek, dan ancaman terhadap perusahaan. Tapi penilai juga perlu meninjau kembali proyeksi dan asumsi ini ya, yang digunakan. Apakah sesuai? Perlu kerjasama dengan manajemen perusahaan. Langkah-langkahnya ya misalnya seperti ini ya, untuk mendapatkan data-data tadi ya, review komprehensif dari kinerja masa lalu. Ini tentu sudah dilakukan sebelum melakukan penilaian ya. Kita kan step-step melakukan penilaian pasti ada normalisasi gitu kan ya. Kemudian ada analisis laporan keuangan. Sebelumnya juga kita sudah review industri, persaingan, ya semuanya ya, sudah ya. Nah, ini digunakan sebagai bahan dalam kita mengevaluasi skenario prospek bisnis atau rencana bisnis perusahaan. Kembangkan asumsi dan skenario. Lalu dari data ini buat proyeksi pendapatan. Nah, asumsi ini macam-macam. Kalau asumsi ini ya nanti terkait banyak hal ya. Asumsi terkait misalnya suku bunga gitu ya. Asumsi kemudian ya beberapa terkait ini ya. Risiko gitu ya. Ini nanti yang banyak akan mempengaruhi diskon rate tentunya. Gitu ya. Asumsi dan skenario yang bisa juga digabungkan sebagai sebuah, kalau skenario kemarin kita di manajemen keuangan kan pernah belajar misalnya ada beberapa skenario. Skenario misalnya optimis gitu ya, atau pesimis gitu ya misalnya, dan moderat misalnya.
Nah, kemudian kita bagaimana mengembangkan skenario, misalnya apakah proyeksi pendapatannya kita itu berdasarkan asumsi optimis, atau moderat, atau pesimis, atau bagaimana? Karena ketika optimis ya, ini nanti skenarionya macam-macam. Misalnya growth-nya berapa. Ya, jadi ada skenario, nanti kemudian digabung dengan data asumsi. Growth-nya berapa, WACC-nya berapa, terus sales-nya berapa, kan gitu kan? Ya kan? Terus profit-nya berapa, misalnya gitu kan? Masing-masing skenario punya angka yang sendiri-sendiri. Nah, kemudian kita kembangkan. Yang paling cocok dengan perusahaan dan keadaan saat ini gimana? Misalnya pas COVID. Pas COVID ya udahlah 3 tahun pertama kita pesimis dulu. Lalu setelah itu di tahun ke-4 sampai 6 kita bisa moderat, setelah itu baru bisa optimis. Ya. Untuk terminal value kita bisa pakai moderat. Misalnya seperti itu. Itu mengembangkan skenario dengan mempertimbangkan review yang telah kita lakukan. Misalnya ya kayak gini ya, COVID ini, misalnya kita membuat perencanaan proyeksi tahun pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya gitu. Yang 3 tahun ke depan pesimis saja deh. Nah, skenario pesimis tadi asumsinya apa aja, gini gitu. Ya udah nanti kita buat ini. Terus 4 dan 5 ya moderat lah, kita bisa saya yakin udah bisa lumayan inilah, misalnya gitu. Selanjutnya ini kita bisa susun optimis misalnya gitu. Untuk terminal value kita bikin moderate aja. Mengingat ketidakpastian di masa mendatang misalnya kayak gitu. Nah, ini bisa kita jadikan bahan untuk membuat itu tadi proyeksi per tahun. Nah, jadi kayak punya dasar, punya analisis yang kuat. Kenapa kok tahun pertama gini, tahun kedua gini, tahun ketiga gini. Gitu. Ya. Lalu habis itu baru ditinjau ulang hasil proyeksinya. Gitu kira-kira langkah-langkahnya. Dari income approach sebenarnya kita itu fokusnya sebenarnya adalah income masa depan. Itu ya, income masa depan. Jadi istilahnya dia bersifat forward looking. Ya, bukan historical base ya atau backward looking, tapi dia forward. Nah, kinerja masa lalu itu bisa digunakan sebagai paling enggak sebagai salah satu pertimbangan, tetapi tidak kemudian seluruh proyeksi hanya berdasarkan kinerja masa lalu gitu loh. Karena sifat dari pendekatan ini adalah forward looking. Jadi tinggal bagaimana nanti kesinambungannya ke depan, pertumbuhannya bagaimana gitu kira-kira. Nah, bisa dibantu dengan melihat pembanding atau industri ini kira-kira akan bagaimana. Karena semasa COVID ini masing-masing industri akan survive itu berbeda-beda kondisinya ya. Industri makanan sama industri penerbangan di masa COVID berbeda. Ya, atau industri ya katakanlah gini, makanan yang siap olah atau kemarin ya bahkan ya menjelang tahun baru itu ya. Itu di Jakarta itu sempat susah nyari daging loh. Jadi kayak sold out gitu. Luar biasa, berarti kan kayak penjualan kayak barang apa daging apa gitu tuh mungkin tidak ya pasti ada pengaruhnya tapi kayak masih bisa survive. Beda kayak industri kayak bioskop, entertainment, konser nggak ada, bioskop nggak ada kan gitu. Nah itu yang keadaan industri itu yang harus kita juga masukkan untuk bisa membuat proyeksi itu lebih akurat. Oke. Ini udah kemarin.
ada nanti ada ini ya, net cash flow itu ya, arus kas bersih itu ada yang untuk perusahaan atau free cash flow to the firm atau free cash flow to invested capital yang mana akan menghasilkan nilai perusahaan. Ada yang free cash flow to equity yang akan menghasilkan nilai ekuitas. Sebenarnya dari invested capital untuk mencari nilai ekuitas juga bisa. Oke, ini hanya perbedaan aja modelnya, apakah model invested capital, apakah model ekuitas. Oke. Nilai perusahaan dalam DCF ini dirumuskan sebagai berikut. Nilai perusahaan adalah nilai sekarang dari arus kas operasi bersih di masa datang yang available to all capital provider. Yang tersedia untuk seluruh penyedia kapital, ya. Baik di sini arus kasnya di periode spesifik, di masa proyeksi dan periode kekal. Nah, nanti biasanya karena di sini itu berdasarkan normalisasi kan gitu ya. Maka ini merupakan nantinya arus kas ini ya merupakan nilai perusahaan berdasarkan aset yang operating atau main operating. Nah, nanti nilai perusahaan totalnya harus ditambahkan dengan nilai pasar aktiva non operasional. Contohnya excess cash gitu ya, excess cash atau excess aset yang nggak perlu gitu ya. Kemudian marketable securities gitu. Ya, ini macam-macam. Nah, nilai ekuitas adalah nilai perusahaan ini ya dikurangi dengan nilai pasar hutang berbeban bunga. Seperti itu. Nah, asal jangan lupa dan harus dicocokkan, kalau kita arus kas bersihnya untuk invested capital, maka tingkat diskontanya adalah cost of capital atau WACC. Sementara kalau pembilangnya atau arus kas bersihnya adalah ekuitas, ya kalau modelnya ini sebenarnya model bisa juga ekuitas, maka tingkat diskontonya juga harus cost of equity. Oke. Arus kas bersih sesuai SPI. Arus kas bersih adalah jumlah kas yang tersedia terpenuhi kebutuhan kas untuk kegiatan operasional, merupakan arus kas yang tersedia bagi penyedia modal atau kapital, ya, baik utang maupun ekuitas, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa pengertian dari SPI 330, SPI tentang penilaian bisnis. Nah, bagaimana menghitung net cash flow equity for equity dan net cash flow for invested capital? Ya. Pertama, ambil net income dulu. After tax gitu ya, sama antara yang invested capital dengan equity. Gitu ya.
Terus kemudian ditambah dengan non-cash expense dari net income ini. Non-cash expense misalnya depresiasi, amortisasi, gitu ya. Kemudian dikurangi capital expenditure, ketika ada capital expenditure, ya. Increase ya, atau intinya ya capital expenditure gitu ya. Kemudian khusus untuk yang invested capital harus ditambahi interest expense, ya. Karena apa? Karena ini adalah arus kas yang nantinya dia mengandung hak, ya. Di sini ada hak untuk penyedia kapital, baik itu kreditur maupun pemegang saham ekuitas. Ya. Net income ya itu kan kalau kita hitung-hitung ya itu kan dari revenue dikurangi COGS gitu kan, ketemu gross profit, ya kan, ya, dikurangi apa namanya, dikurangi operating expense misalnya gitu ya. Nah terus dikurangi biasanya interest expense misalnya gitu ya. Terus ini operating income misalnya gitu ya, kurangi tax, terus ketemu net income. Nah, net income ini sudah mengeluarkan interest expense. Ya, jadi hak dari kreditur itu udah tidak terkandung di sini karena apa, sudah dibayarkan di sini. Tuh. Makanya ketika kita menghitung invested capital, interest expense harus ditambahkan kembali. Supaya arus kas yang ini itu masih mengandung hak bagi pemegang ekuitas maupun hak bagi kreditur. Hak bagi kreditur kan dia dapat bunga, ya kan? Hak ekuitas ya pembagian dividen dari profit kan gitu. Jadi interest expense harus ditambahkan dan sifatnya net of tax. Gitu. Sementara di bagian net cash flow to equity dia tidak perlu ditambahkan karena apa? Ya memang dia mencari cash flow yang menjadi haknya pemegang equity karena targetnya juga untuk mencari nilai ekuitas secara langsung, bukan untuk nilai perusahaan yang mana perusahaan itu penyedia kapitalnya ada dua, ya kan, pemegang saham dan kreditur, gitu. Itu perbedaannya di sisi ini. Kemudian change in net working capital, ya, change in net working capital. Kalau dia increase, maka dia akan mengurangi, ya. Increase itu maksudnya begini, kebutuhan investasi dalam modal kerja atau aset lancar itu meningkat. Kalau kebutuhan investasi meningkat, berarti kan harus keluar duit lebih banyak. Contoh, awalnya kita punya usaha gokar gitu ya, atau angkot nih. Kita punya 1 angkot gitu ya. Terus kita ekspansi, kita punya 2 angkot. Kebutuhan bensinnya antara kita mengoperasikan 1 angkot dengan 2 angkot pasti kan beda kan? Makanya ketika kita ekspansi berarti kan harus, ini harus beli bensinnya harus 2 kali nih, gitu kan. Biasanya full tank kalau 1 angkot aja cuman 400.000 katakanlah gitu ya. Sekarang saya mengoperasikan 2 angkot. Ya kalau mau beroperasi dua-duanya full tank berarti kan sehari harus mengeluarkan 2 kali 400.000, ya kan? Berarti apa? Kas yang diperlukan untuk menjalankan operasi perusahaan bertambah. Nah, itu gampangnya kayak gitu. Jadi kalau kebutuhannya itu meningkat di sini ya. Ini meningkat, maka efeknya kan ini ada plus minus ya. Efeknya adalah mengurangi cash flow karena kebutuhan arus kas kita meningkat atau pengeluaran kita meningkat gitu. Tapi kalau
kebutuhan working capital-nya menurun, itu ya. Jadi awalnya dulu kita mau mengoperasikan 2 angkot, sekarang 1 angkot, pastinya kebutuhan bensinnya kan berkurang, iya kan? Dari awalnya 2 tangki harus diisi penuh, sekarang cuma 1 tangki. Tentu ini dari ini akan sifatnya plus karena pengeluaran kita berkurang. Nah, increase dan decrease ini sebenarnya adalah dihitung misalnya gini, ini ada proyeksi ya. Proyeksi ini proyeksi tahun ke-0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sebenarnya adalah selisih dari tahun ke tahun. Dari tahun ke-0 ke tahun pertama kebutuhannya naik atau tidak. Dari tahun pertama ke tahun kedua kebutuhannya naik atau tidak. Nah, kalau kebutuhannya naik, maka nanti minus. Kebutuhannya naik, minus. Kebutuhannya turun, plus. Kebutuhannya turun, plus. Kayak gitu. Jadi, ini adalah selisih kebutuhan working capital dari tahun ke tahun. Itu ya, secara konsepnya ya. Kemudian, khusus untuk net cash flow to equity, sebenarnya bedanya kan ini kalau kita lihat, ini cuma ada 2. Di sini, sama di sini. Wes, bedanya itu toh. Lainnya kan sama ya, komponennya. Ya kan? Bedanya itu di sini. Nah, untuk net cash flow to equity, maka dia akan memperhitungkan perubahan net change in long term debt. Jadi, kan perusahaan butuh untuk bayar utang dong, ya kan? Nah, sekarang posisinya adalah oh ini bukan coretan dari oke. Nah, karena ini adalah free cash flow to equity yang ini adalah kepentingan pemilik. Pemilik saja gitu ya. Nah, kan suatu saat perusahaan itu kan juga akan membayar utang, ya, membayar pokok utang atau, nah di sini sebenarnya adalah kalau kita dalam masa proyeksi itu ada bayar pokok utang, ingat ya bayar pokok utang, maka harus dikurangi seberapa besar pokok utang yang dilunasi pada tahun tersebut. Tapi kalau kita nambah pokok utang, kalau nambah pokok utang kan uang kita bertambah, gitu. Nah, ini harus diperhitungkan. Gitu. Loh kok ini nggak muncul di cash flow to firm? Lah, kan kalau ini apa namanya cash flow to firm itu kan ada kepentingan baik si apa namanya pemegang saham sama kreditur kan. Ya, intinya cash flow-nya itu ada haknya kreditur dan ada haknya pemegang saham. Ya. Kalau ini dikurangkan atau ditambahkan berarti kan sebenarnya itu sedikit dalam cash flow itu malah mengeluarkan semacam imbal balik atau pembayaran yang akan diterima oleh si kreditur gitu ya. Nah, itu jangan dikeluarkan gitu. Jadi di sini ya pokoknya ya di cash flow invested capital itu sama sekali ya. Pokoknya tidak ada cash flow-nya itu ya tidak mengandung pembagian atau pembayaran baik ke pemegang saham maupun apa namanya kreditur. Pokoknya didiemin di cash flow-nya gitu ya, diakumulasikan di cash flow-nya. Jadi makanya tadi interest expense kok ditambahkan kembali supaya apa? Supaya cash flow itu mengandung hak dari si kreditur.
pembayaran utang juga nggak disesuaikan di sini, nggak dimasukin. Karena apa? Ya biar tetap ada di cash flow itu, bahwa dalam cash flow itu nantinya ada yang akan digunakan untuk membayar utang, kayak gitu kan. Nah, beda dengan equity. Equity ini saya tidak mau lagi, pokoknya arus kas-nya itu hanya memang murni untuk kepentingan si pemilik. Nah, makanya kepentingan pemilik itu kan ketika dia punya perusahaan dan punya utang, berarti kan dia harus bayar utang. Ya udah pokoknya nih haknya kreditur, nih tak bayar. Terus aku juga harus bayar pokok utang juga kan selain bunga. Nih, kalau ada pengeluaran ya udah dikeluarkan gitu ya. Pokoknya arus kas ini hanya arus kas yang menjadi sisa yang menjadi haknya si equity. Intinya gitu aja, gampangnya. Supaya lebih gampang ya udah diapalin aja gitu ya. Bedanya kalau ini ditambah interest expense, ini enggak. Yang di sini ditambah dan dikurangi dengan penambahan atau pengurangan utang. Net change in long term debt. Jadi misalnya tadi ada proyeksi begini ya. Ini periode spesifik. Tahun pertama itu utangnya 50 juta. Tahun kedua utangnya 60. Berarti kan ini utangnya nambah. Berarti nanti ini ditambah 10. Dari 50 jadi 60. Utangnya nambah nih. Dari 2 ke 3, 3 itu utangnya 40. Berarti kan berkurang. Berkurang berapa? 20. Berarti di tahun ketiga ini nanti ada minus 20. Gitu. Oke, bedanya cuma di sini. Nah, sebenarnya ada komponen lain yaitu tentang preferred dividend. Cuman ini kadang tidak dimasukkan, seringkali tidak dimasukkan karena tidak material juga, serta biasanya memang ketika menilai itu lebih banyak menggunakan ya equity-nya adalah common equity yang memang mencerminkan ekuitas dari pemilik, gitu. Yang mencerminkan kepemilikan, itu intinya. Jadi sering tidak dimasukkan. Oke, ini mungkin sekedar contoh ya, proyeksi. Ini misalnya apa namanya? Yang aktual sekarang, kemudian kita mencoba untuk proyeksi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ada beberapa data di neraca, kas piutang, persediaan, aktiva tetap, ya. Ini kewajiban ekuitas. Dan kemudian di sini ada perhitungan khusus untuk mengetahui perubahan modal kerja, yaitu aktiva lancar dikurangi utang lancar. Ingat, ini utang lancarnya yang memang benar-benar utang non kapital, ya. Aktiva lancarnya 34.400 diambil dari sini. Utang lancarnya ini contoh sederhana sekali ya masalahnya ya. Ini 10.000. Nih, ya jadi modal kerja bersihnya 34.400 dikurangi 10.000 jadi 24.400. Ya kan? Nah, dari tahun ke-0 ini ke proyeksi tahun ke-1 kita lihat ini kebutuhannya 24.210. Ya. Berarti itu turun ya berarti ya, ini turun. Turun 191. Itu kan. Dari mulai 2015 ke 2016 ini juga turun 3996 dari gini.
Ini karena turun, berarti kan nanti efeknya ke cash flow positif, ya kan? Ini karena turun, efek ke cash flow-nya negatif, positif, ya kan? Dari 20.214 ke 22.890, ini kan naik ya kebutuhannya, maka efek ke cash flow-nya akan negatif. Gitu kira-kira dalam memperhitungkan net working capital atau modal kerja bersih. Ya. Contohnya tadi. Nah, kemudian apa namanya? Kita juga memproyeksi di laba rugi gitu ya, dan beberapa skenario serta asumsi. Beberapa asumsinya misalnya, ya ini skenarionya apakah pesimis, optimis misalnya gitu ya. Contohnya ini satu skenario lah. Maka nanti kita punya asumsi berapa kenaikan penjualan per tahun misalnya. Jadi dari 500, ini kalau naik 35% konstan gitu ya, jadi segini misalnya gitu. HPP-nya ini ya menyesuaikan 60% dari penjualan, pokoknya 60% dari sini, 60% dari sini. Gitu. Ketemu gross profit. Beban operasional 8% kenaikannya per tahun. Beban depresiasi 10 tahun per kenaikannya. Ya udah ini 8% naik 8%, 8%. Ini 10%, 10%, 10%. Gitu. Terus ya tinggal kita hitung laba operasinya berapa, beban bunganya misalnya diketahui ya proyeksinya kayak gini gitu ya. Laba sebelum pajak 30% misalnya ketemu laba bersih. Ini baru proyeksi laporan laba rugi gitu ya. Tuh. Nah, misalnya nanti disesuaikan dengan kondisi ekonomi gitu. Misalnya ini perusahaannya terkait properti ya, nanti bagaimana rata-rata pertumbuhannya. Oh, jangan 35, sekarang cuma 15. Pajaknya sekarang sudah beda kayak gitu. Apalagi ada UU Cipta Kerja, ada perbedaan pajak untuk perusahaan terbuka dan tertutup ya. Selanjutnya ini penyesuaian asumsi ini ya, penyesuaian asumsi. Misalnya pakai skenario pertumbuhannya lagi kurang oke gitu misalnya. Nah, skenarionya diganti yang lebih moderat misalnya gitu. Pertumbuhannya hanya 15%. Kayak gitu. Nah, itulah asumsi dan skenario. Oke, lalu oh ini ada yang oke. Kita nanti nyari net cash flow to equity tergantung pakai modelnya equity atau modelnya invested capital. Nah, setelah kita nanti memproyeksikan aliran pendapatan, lalu kita present value kan. Nah, present value-nya caranya kalau pakai periode spesifik, ya, biasanya ini adalah untuk apa namanya, mempertimbangkan misalnya dalam 10 tahun itu pasti nanti ada naik turunnya. Nah, itu kita coba proyeksikan. Nah, setelah itu di 10 tahun nanti kita bisa pakai yang kekal karena ya kita tidak mungkin untuk memproyeksi dari tahun ke tahun secara spesifik sampai 1000 tahun kan nggak mungkin ya. Paling tidak yang dekat dengan kita udah tahu polanya. Misalnya gini, bisnis kita itu biasanya 3 tahun pertama naik, habis itu turun, terus naik lagi dengan pertumbuhan sekian gitu. Nah, itu dalam 10 tahun itu kita coba bikin profil dari proyeksi kita gitu. 5-10 tahun. Nah, cara present value-kannya nanti dari arus kas bersih atau free cash flow dibagi 1 plus R. R ini adalah WACC-nya atau cost of equity-nya, tergantung nanti tingkat diskon yang dipakai, pangkat N. Untuk periode kekal, ini biasanya, jadi nanti biasanya kita akan membuat,
misalnya kita 5 tahun gitu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ditambah nanti periode kekal gitu sini. Nah, periode kekal di sini untuk mencerminkan arus gas dari periode ini ke tak terhingga atau perpetuity. Nah, ini skenarionya bisa macam-macam ya. Kalau skenarionya optimis, maka bisa saja perusahaan itu berpendapat bahwa selama periode kekal dia akan tumbuh terus. Maka nanti pakai rumusnya adalah ini, AKB atau free cash flow dari tahun terakhir ini lalu dikali 1 plus G karena ibaratnya di sini dia tumbuh gitu ya dari yang terakhir ini berapa. Lalu dibagi R min G gitu. Itu optimis. Ada juga yang berpikir bahwa nantinya akan pendapatannya itu sifatnya akan stuck gitu ya, atau apa sih udah jenuh, udah mature gitulah ya, udah stabil ya, bisa saja AKB nanti free cash flow dibagi R. Jadi dia tidak memproyeksikan suatu pertumbuhan yang terus-menerus gitu. Bisa aja tergantung dari bagaimana si perusahaan itu memandang dirinya. Dan tentunya dari pendapat atau analisis dari penilai. Itu ya. Ya, jadi seperti ini caranya. Untuk apa namanya? Model ekuitas gitu ya. Maka di sini misalnya ada AKB 3 ya. Oh, ini sebagai oke. Jadi mungkin saya jelasin. Ini sebagai yang spesifik, mencerminkan spesifik. Ini mencerminkan yang periode kekal. Ini di present value, present value, present value. Yang periode kekal ini jadi satu nilai di sini, ya. AKB 3 ambil dari sini. Dikali 1 plus G dibagi KE min G. Oke. Udah ketemu terminal value. Ya kan? Lalu ini di present value ke. Nah, jadi hitungannya adalah kita ngitung terminal value, lalu kita ngitung PV dari terminal value. Makanya ini terminal value, rumusnya kayak gini. PV terminal value, maka dia harus di PV ke sini, dikalikan tingkat diskonto. Oke. Nanti ditambah dengan nilai pasar non operasi jadi nilai ekuitas gitu. Untuk yang model kapital ya sama, nanti ini ditambah nilai pasar aset non operasi ketemu nilai kapital perusahaan. Nanti dikurangi utang berbunga jadi nilai ekuitas gitu, sama ya. Bedanya di free cash flow-nya dan bedanya di discount rate-nya. Nah, apa namanya? Untuk penilaian dengan pendekatan pendapatan, saya pengen tahu nih dari teman-teman, saya pengen nanya. Indikasi nilainya apa ya?
apakah dia kontrol ataukah minority? Ada yang bisa jawab nggak? Kemudian, apakah dia bersifat marketable atau ini non-marketable? Nah, saya pengen nanya ke teman-teman. Kalau pakai pendekatan pendapatan, indikasi nilainya apa? Kontrol atau minority, marketable atau non-marketable? Marketable. Silakan yang bisa jawab. Atau yang mau ngasih pendapat, silakan. Ada nggak? Kalau pakai ini, maka indikasi nilainya apa? Ada yang mau coba menjawab? Biar nggak sepi-sepi amat. Ada nggak? Mau di chat boleh, mau di apa tuh? Mau di ini juga bisa. Lutfia Almas. Menurut saya bisa untuk keduanya, Pak. Baik kontrol maupun minority maupun marketable dan non-marketable selama ada pendapatannya. Lalu dasar yang membedakan bagaimana nilai yang kita hasilkan itu kontrol, minority, marketable, dan non-marketable gimana? Tapi ya oke, pendapatnya udah bagus, terima kasih. Ada yang lain mencoba untuk mencoba untuk berpendapat, silakan. Ayo, ada nggak? Siapa nih yang mau bersuara? Ahmad Abidya. Menurut saya lebih ke minority dan marketable. Kenapa? Kalau boleh saya tahu, Ahmad Abidya. Boleh ngomong, boleh ditulis. Karena kecenderungan yang dinilai lebih pada common equity, yang dimana biasanya lebih banyak berpengaruh pada minority dan marketable. Oke. Ada yang lain nggak? Kiki Endah, minority marketable Pak. Misal AKB-nya asumsi penilai. Oke. Ada yang lain? Ya, saya kira teman-teman punya dasar pemikiran yang udah bagus sih. Ya. Kiki Endah misalnya. Oke, asumsi penilai. Ya, bisa. Ada yang lain?
marketable atau minority atau seperti apa? Ayo, ayo. Oke, yaudah. Karena kurang meriah nih. Yaudah, nggak apa-apa. Indikasi nilainya ini akan seperti apa? Ya, indikasi nilainya tergantung ya. Jadi bisa bersifat minority, bisa kontrol. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah ketika minority biasanya arus kas bersihnya itu terima apa adanya. Ya misalnya gini, operating cost-nya segitu nggak diubah-ubah, kompensasi perusahaan nggak diubah-ubah. Pokoknya terima gitu ya. Tidak ada satu apa ya kuasa atau tidak ada perubahan apapun atau mungkin tidak ada suatu istilahnya gimana ya, proyeksi yang mencerminkan kekuatan si pembeli untuk mengubah rencana bisnis ke depan gitu. Kayak as it is aja lah. Ya udah biasanya kayak gini, biasanya kayak gini kayak gitu. Cuma mungkin hanya growth-nya sekian kira-kira seperti inilah. Jadi tidak mencerminkan kekuatan pembeli dalam mengubah arus kasnya. Tapi bisa menjadi kontrol ketika dalam melakukan proyeksi itu katakanlah misalnya disesuaikan dengan rencana calon pembeli. Misalnya, oh nanti misalnya ada calon pembeli nih, gitu kan ya. Apa namanya? Mengubah segala, pokoknya gini, mengubah seluruh yang ada di, bukan seluruh ya, mungkin sebagian besar mungkin ya, atau beberapa item yang ada di perusahaan itu menjadi terkait dengan kebijakan si calon pemilik gitu. Misalnya kompensasinya nanti jadi segini aja, terus nanti sewa misalnya, sewa itu jangan segini, nggak sewanya ini nggak wajar nih, gitu ya. Kalau di saya segini ya udah diubah gitu. Terus kalau nanti beli bahan baku ini kemahalan karena nanti saya punya supplier, pakai supplier saya seperti itu, harganya cuma sekian. Nah seperti itu. Itu berarti dia mencerminkan AKP yang punya kontrol gitu. Tapi kalau minority terima-terima aja gitu. Ya udah biasa dapat ini dari mana segitu, ya udah sewa ini biasanya berapa ya sudah segitu gitu. Jadi hanya normalisasinya itu nanti hanya terkait yang non recurring kayak gitu-gitu aja ya. Tapi tidak mengubah sampai ke unsur itu apa namanya, mengubah kompensasi, sewanya diutak-utik, misalnya wah ini kemahalan nih pasti ini ya sewanya ini berhubungan dengan pemilik ya, udah nanti nggak ada kayak gitu lagi, ini kemahalan, sesuaikan dengan yang umum gitu misalnya. Oh ini ada kompensasi ke anaknya, nggak ada ini nanti kalau karena yang akan beli itu punya kontrol, jadi yang menjadi kekuasaan dari pemilik sebelumnya itu dieliminasi semua, dieliminasi supaya mencerminkan nilai dari apa kontrol gitu ya. Intinya ada pengaruh lah ya, ada pengaruh bahwa nanti si calon pembeli itu kebijakannya seperti apa, atau menghilangkan tadi diskresi atau kebijakan pemilik sebelumnya yang tidak sesuai dengan norma yang secara umum dalam bisnis kayak gitu. Maka nanti jatuhnya kontrol. Jatuhnya bisa minority, tergantung dari tadi. Bagaimana kita menyusun proyeksi itu
apakah disesuaikan dengan calon pemilik atau menghilangkan kuasa dari yang dulu atau terima apa adanya. Kalau terima apa adanya ikut, maka dia minority. Gitu. Dalam artian tidak bisa ngutak-ngatik dan ngubah-ngubah jenis ataupun besaran kos kayak gitu-gitu ya, atau sinergi nggak ada kayak gitu. Nah, kemudian marketable atau ini non marketable. Nah, kita tahu bahwa kita tadi mengambil discount rate, ya discount rate itu kan dari WACC kan ya, katakanlah gitu ya. Lah semua betanya kan tadi dari perusahaan terbuka kan, ya kan? Maka dengan ini risk free juga kita ambil dan semuanya dari market intinya gitu ya. Market risk premium semuanya juga dari market. Maka ini akan menghasilkan sifatnya marketable. Karena beberapa indikator ini diambil dari market. Tuh. Sehingga kalau perusahaan tertutup ya harus kena diskon lack of marketability. Kita mencari WACC itu aja ukurannya udah ukuran pasar semua itu. Ya kan? Ukurannya ukuran pasar itu. Sehingga kalau perusahaan tertutup harus kena diskon gitu. Paham ya? Indikasinya bisa minority, bisa kontrol, tetapi sifatnya untuk marketability-nya sifatnya marketable karena indikator-indikator yang kita gunakan adalah terutama pada menyusun WACC atau cost of equity adalah indikator market. Gitu ya. Jam berapa nih? Oh, masih ada waktu. Oke, paham ya? Nah, nanti pokoknya ini adalah arus kas tadi, present value itu menjadi firm value from operation namanya. Firm value from operation ya. Jadi memang kan kita udah melakukan normalisasi yang non operating dihilangin, non recurring dihilangin gitu kan. Nah, ini hasilnya jadi firm value from operation. Nah, firm value total nanti kita akan tambahkan market value of non operation asset kayak gitu. Jadi non operation asset itu tidak dimasukkan dalam proyeksi tetapi dipisah. Nanti setelah dapat firm value from operation baru ditambah market value of non operation asset. Nah, ini total from ini namanya total from value. Gitu. Ketika dikurangi dengan interest bearing debt jadi equity value. Gitu, teman-teman. Termasuk apabila nanti kita menghitung equity value, ya dari equity ini, equity from operation nanti ditambah dengan market value of non-operation asset. Nah, kalau ini udah ya, cost of capital kemarin sudah. Ini saya berikan contoh juga di sini ya. Saya kasih coba yang versi ini deh. Bentar ya, versi Excel. Ada nggak? Oke, sebentar ya. Nah. Ini contoh apa namanya kertas kerja dan data dalam pendekatan pendapatan. Ini adalah neraca, gitu ya, neraca semua. Contoh ya.
Ini historis dan ini yang proyeksi. Proyeksinya 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Terus ada proyeksi dan laporan laba rugi historis. Ya. Terus ada laporan arus kas. Oke, prediksi ya ke depan. Nah, ini tentunya biasanya akan digunakan ketika kita melihat working capital misalnya. Oh, di sini kebutuhan working capitalnya. Tuh, proyeksinya ya. Nih. Yang ini komponen-komponennya gitu. Kemudian nih, kenaikan penurunan utang jangka panjang. Nah, berarti ini ada pembayaran pokok utang. Ini tahun 1, 2, 3, 4, yang kelima nggak ada. Kayak gitu ya. Membaca proyeksi arus kas salah satunya untuk mengetahui biasanya capital expenditure ada nggak di sini? Arus kas investasi. Ada nggak pembelian capital aset? Oh, nggak ada. Ya udah, berarti ini nggak ada capital expenditure. Working capital ada nggak? Oh, ada ini. Itu membantu kita untuk proyeksi ya. Ini biasanya disediakan oleh klien harusnya. Terus pembayaran utang ke depan ada nggak kira-kira? Atau kalau nggak dapat ini ya kira-kira teman-teman melihat ke masa lalu gitu ya, beberapa tahun itu kira-kira per tahun itu mereka nambah utang dan ngurangin utang itu kira-kira berapa? Itu bisa melihat polanya dari historis itu juga bisa. Kalau ini nggak disediakan oleh si klien gitu ya. Termasuk ini juga gitu. Biasanya penurunan atau kenaikan working capital ini biasanya loh ya. Biasanya dia selaras dengan growth ya. Kalau usahanya numbuh biasanya working capitalnya juga akan nambah sekian persen. Kalau usahanya menyusut ya akan berkurang. Biasanya seperti itu. Pembelian capital aset biasanya juga terkait dengan growth gitu ya. Tapi ya selama dia nggak ini kalau nggak ada ya bisa aja tergantung dari datanya gitu kan. Nah, ini beberapa analisis ya, asumsi dan skenario. Ini misalnya revenue assumption, sales growth. Tahun pertama 10, tahun kedua 10, tahun ketiga 5, tahun keempat 5, tahun kelima 5. Asumsi gross profit margin misalnya. Nih, ada angka-angkanya. Asumsi pertumbuhan sewa dan service charge misalnya. Tuh. Tuh. Ya. Jadi service charge ini adalah 0,05% dari total penjualan. Jadi ini seperti ini contohnya. Nih. Ini total penjualannya 7,67 kali 0,05%. Kira-kira kayak gitu. Jadi biasanya memang dibuat seperti ini. Ya. Berapa kira-kira komponen iklan, komponen sewa ini berapa persen sih secara historis, secara rata-rata kayak gitu terhadap penjualan. Nah, nanti ini akan kita jadikan dasar membuat proyeksi gitu. Jadi kita bisa ngisi angka-angka di sini itu dari mana sih? Karena biasanya iklan sewa ini variabel terhadap penjualan. Secara historis biasanya dia rata-rata 0,05%, ini 0,9%, penjualan dan komisi ini 0,4%, kayak gitu. Ya, semacam itulah. Ya, bahan umum dan administrasi FC FS 49 gitu. Nah, ini kan proyeksi.
Gitu. Ya, beban umum ini misalnya disesuaikan dengan, nah ini inflasi. Nah, kalau ini ya, kita lihat dari worksheet ini. Jadi kalau kayak gross profit margin, sewa, iklan, promosi, penjualan, komisi, beban penjualan, ini semuanya merupakan persentase dari penjualan. Beban umum ini disesuaikan dengan inflasi. Ya, ada asumsi inflasi. Ini. Gitu ya. Nanti jumlah beban operasinya berapa gitu. Nah, ini ada asumsi lain tentang capex-nya nggak ada gitu ya. Ya udah. Misalnya dalam 5 tahun nggak ada, nanti tinggal di periode kekal apakah ada ya tergantung. Itu beban depresiasi gimana. Nanti dihitung semuanya. Asumsi utang jangka panjang. Nah, penambahan pembayaran utang jangka panjang, oh berarti ini nanti akan menjadi sumber gitu ya. Oke, ini nanti akan masuk cash flow nih. Tuh, bunganya berapa, beban bunganya berapa gitu ya. Lalu ngitung WACC, ya tadi WACC, ya kan. Biaya utang, ini pajak, ini biaya utang net. Tingkat bunga bebas risikonya 5,77%, ngambilnya dari sini. Nah, ini nih teman-teman cara ngitungnya tadi aplikasinya ya. Yield soon itu 7,97%. Oke. Terus bond rating based country default spread tadi ya, yang default spread tadi itu 2,2. Maka risk free rate-nya adalah ini soon dikurangi ini. 5,77%. Cocok ya sama ini ya. Gitu caranya. Terus premi pasar. Premium risiko pasar. Premium risiko pasar itu adalah equity risk premium atau market risk premium. Kita lihat US equity risk premium 5,36 gitu ya. 5,36 terus di sini jadi 8,66. Dapatnya dari mana? Dapatnya ini ditambah dengan country risk premium. Gitu ya. Nah, saya tadi belum sempat jelaskan yang ini kayaknya ya. Bentar. Ini sebenarnya adalah, nah kalau kita balik ke yang tadi ya. Nah, ini teman-teman. Yang tadi nih, di yang damodaran. Ini ada rating based default spread. Tadi di Excel udah ada ya. Ini ada country risk premium. Nah, apa namanya? Equity risk premium untuk Indonesia sebesar 6,56 itu adalah equity premiumnya Amerika ditambah country risk premium, ya kan? Nah, ini country risk premium ini rating base default spread beda ya, ini ya. Ada selisih ya ini ya. Ini 1,84, ini 1,68. Nah, sebenarnya hubungan antara default spread dengan country risk premium itu adalah, jadi country risk premium itu adalah default spread di sini dikali dengan dikali dengan volatility dari suatu negara. Nanti ini dikali volatility dari suatu negara, ketemulah country risk premium. Nah, country risk premium ditambah market premiumnya dari US, ya, nanti ketemulah equity risk premium dari suatu negara, gitu ya. Nah, di Excel tadi yang diketahui itu angka ini, teman-teman, bukan angka yang ini, ya. Jadi, ya, yang diketahui kan angka ini, berarti kan harus diolah untuk mendapatkan ini dulu, baru ditambah dengan premiumnya Amerika, kan gitu ya. Nah,
Saya balik ke Excel lagi. Nah, ini yang diketahui itu adalah default spread, bond rating based default spread. Nah, ini ya harus dikali volatility dari sebuah negara, Indonesia katakanlah gitu ya. Baru nanti dihasilkan namanya country risk premium. Nah, ini datanya terus terang data yang dulu ya. Nah, waktu itu Damodaran punya asumsi bahwa seluruh emerging market atau negara berkembang itu volatility-nya adalah 1,5. Loh, kok jadi 2? Bentar ya. Volatility-nya adalah 1,5. Oke. Sehingga 2,2 ini kita kalikan 1,5 ya. 2,2 ini kita kalikan 1,5, maka dia jadi ini kok dibulatin semua. Kan jadi country risk premium-nya 3,3. Maka premium resiko pasarnya kan di 8,66. Itu kan sebenarnya penjumlahan dari US di sini ya, ditambah 3,3 spread. Nah, sama kan? Gitu caranya. Kalau ada data country risk premium, ya udah pakai ini aja biar gampang. Kan toh juga ngambil dari Damodaran, gitu ya. Jadi nanti tinggal US equity risk premium ditambah country risk, maka dia jadi premium risiko pasar Indonesia. Tuh. Oke. Relevered beta. Nah, ini beta yang dari pembanding ini tadi ya. Nah, dari pembanding di unlevered, semuanya di unlevered sesuai dengan apa namanya struktur kapital masing-masing di rata-rata, ya kan? Rata-ratanya di sini di relevered menggunakan struktur kapital dari perusahaan yang kita nilai, ketemu 0,85. Ini udah kita ajarkan kemarin. Ketemu, maka biaya ekuitasnya adalah dengan rumus CAPM, ketemu 13,17%. Ini biaya ekuitas. Nah, WACC-nya ya adalah 11,46. Ini biaya utang, ini biaya ekuitas, ini rasio utang terhadap rasio utang dan equity terhadap total kapital. Ya. Gampang sebenarnya. Nah, sekarang free cash flow to equity. Nah, ini laba bersihnya ngambil dari net income, tambah depresiasi, belanja modal di sini. Cuma ada di 2019 ada ternyata ya. Ada 3. Oke. Penurunan peningkatan modal kerja, ngambil dari apa namanya? Arus kas tadi. Penambahan atau pembayaran hutang bank. Ini kalau negatif berarti bayar. Ketemu free cash flow to equity. Terus cost of equity-nya 13,17%. Kemudian di diskon. Nilai kininya ketemu. Itu ya. Ini baru tahun 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu mencari terminal value. Terminal value di sini. Arus kas akhir tahun proyeksi. Ngambil ini 189 ya. Ini nyari terminal value nih. Perpetuity growth-nya 7,5%. Gitu ya. Nah, biasanya asumsi pertumbuhan untuk free cash flow to equity ini lebih tinggi karena pengaruh dari leverage gitu ya. Nanti ketika kita hitung pas ngitung yang free cash flow to firm itu growth-nya cuma 5% gitu ya. Biasanya seperti itu. Untuk equity punya growth yang lebih tinggi. Lalu di apa namanya di diskon ya, di present value ketemu 3587. Lalu di present value perpetuity ya, lalu di present value ke tahun ke-0 hasilnya 1933.
lalu ditambahkan ke proyeksi yang di periode spesifik. Ketemu nilai indikasi sahamnya adalah 2375. Ya, ini asumsinya tidak ada aset non operasi. Ya, langsung ketemu nilai sahamnya. Memang begitu ya? Oh, enggak ya? Enggak ditambah ini. Langsung indikasi nilai saham. Oke. Lalu ini kalau free cash flow to firm atau invested capital, ya, berarti di sini ditambah depresiasi modal kerja, ditambah beban bunga. Nah, ini. Kalau di sini nggak ada penambahan beban bunga, yang ada penambahan pembayaran hutang bank, pokok hutangnya. Nah, gitu ya. Oke. Terus ininya pakai WACC, kalau ini kegedean. Ya. Kalau yang free cash flow to equity pakainya cost of equity. Udah didiskonto semua, ketemu seperti biasa nyari terminal value. Nah, ini perpetuitnya cuma 5%, adalah asumsi pertumbuhan setelah tahun proyeksi, itu ya. Ketemu nilai perusahaan ya, minus total hutang bank plus kas setara kas, ketemu nilai sahamnya sekian. Gitu. Ya. Ya, beda orang ya biasa lah, namanya juga hitung-hitungan. Seperti itu ya cara dalam melakukan penilaian menggunakan pendekatan pendapatan. Nanti insya Allah ini akan saya share supaya menjadi pembelajaran bagi teman-teman. Itu ya. Oke, dari sini ada yang bertanya silahkan. Itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jumpa lagi di minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.